Salim juga menceritakan sedikit tentang sejarah Islam di Cina. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Cina melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dari Timur Tengah pada masa dinasti Tang, sekitar 1300 tahun yang lalu. Ia juga menyebutkan bahwa ada riwayat yang cukup kuat yang menyatakan bahwa Islam dibawa oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang pria dari Cina yang menjadi mualaf karena babi. Kita masuk ke kisahnya. Suasana Masjid Agung Beijing, Cina, tampak ramai di pagi hari Jumat. Para jamaah berbondong-bondong menuju tempat ibadah mereka, bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat. Di antara kerumunan itu, ada seorang pemuda Cina yang berbeda dari yang lain. Namanya Zhang, seorang non-muslim yang penasaran dengan agama Islam. Zhang berjalan pelan menuju pintu gerbang masjid, namun ia berhenti sejenak ketika melihat sebuah papan bertuliskan, Muslims Only. Papan itu mengingatkannya bahwa ia adalah seorang tamu yang tidak diundang, orang asing yang mungkin tidak diterima. Ia merasa ragu untuk melanjutkan langkahnya, takut menimbulkan masalah atau kegaduhan. Namun, rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia ingin tahu bagaimana cara beribadah orang-orang Muslim, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Ia ingin mempelajari lebih banyak tentang agama yang konon damai dan toleran ini. Dengan mengumpulkan keberanian, ia akhirnya memasuki masjid, berharap tidak ada yang mengusirnya. Ia merasakan sebuah beban berat di dadanya, seolah-olah ia sedang melakukan sesuatu yang salah. Zhang merasa deg-degan ketika mendengar suara imam masjid yang menyapanya dengan ramah. "Ada yang bisa kami bantu?" ujarnya dengan senyum hangat. Zhang menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara gemetar. "Saya mau menjadi seorang muslim, Pak," katanya dengan penuh harap. Imam masjid terkejut, namun segera menunjukkan rasa simpati dan pengertian. Ia mengulurkan tangannya, dan mengajak Zhang untuk mengikuti dirinya ke ruangan kantor, yang berada di samping masjid. Di sana, ada beberapa pengurus masjid, yang sedang sibuk mengurus berbagai hal. Mereka menoleh ketika melihat imam masjid membawa seorang tamu. Imam masjid memperkenalkan Zhang, sebagai seorang yang ingin masuk Islam. Lalu, ia memberikan 3 buah brosur yang berisi penjelasan singkat tentang Islam, agar Zhang bisa memahami dasar-dasar agama yang hendak ia anut. Namun, Zhang menolak brosur itu dengan sopan. Ia berkata, bahwa ia sudah belajar banyak tentang Islam dari berbagai sumber, terutama buku-buku yang ia baca dengan tekun. Para pengurus masjid tercengang mendengar pengakuan Zhang. Mereka tidak menyangka bahwa seorang non-muslim bisa begitu tertarik dan serius mempelajari Islam. Mereka pun penasaran dengan apa yang sudah diketahui Zhang tentang Islam. Maka, mereka pun berdiskusi dengan Zhang tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Islam, seperti rukun iman, rukun Islam, sejarah Nabi Muhammad, dan lain-lain. Zhang menjawab dengan lancar dan tepat, menunjukkan bahwa ia memang sudah memahami Islam dengan baik. Para pengurus masjid merasa kagum dan senang. Salah seorang dari mereka pun mendekati Zhang, dan membimbingnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah, yaitu kalimat yang menjadi syarat utama untuk menjadi seorang muslim. Zhang pun mengikuti ucapan pengurus masjid dengan penuh keyakinan. Ia merasakan sebuah kelegaan dan kebahagiaan yang tak terkira. Sahabat kalbu yang beriman, Salim adalah nama baru yang dipilih oleh Zhang setelah ia memutuskan untuk masuk Islam. Ia merasa bangga dan bersyukur dengan pilihan hidupnya itu. Ia pun bercerita dengan antusias tentang bagaimana ia menemukan Islam sebagai agama yang sesuai dengan hati dan akalnya. "Awalnya, saya penasaran dengan larangan Islam untuk makan babi," ucapnya sambil tersenyum. Ia tahu bahwa Islam adalah agama yang memiliki aturan-aturan yang ketat tentang halal dan haram, termasuk dalam hal makanan. Ia ingin mengetahui alasan di balik larangan itu, apakah ada dasar ilmiah, atau hanya sekedar tradisi belaka. Saya pun mencari tahu dengan giat. Saya membaca banyak majalah kesehatan yang membahas tentang bahaya babi bagi tubuh manusia.
Saya juga membaca berbagai buku yang menjelaskan tentang hikmah dan kebijaksanaan Islam dalam menetapkan halal dan haram. Lanjutnya, ia terkesan dengan fakta-fakta yang ia temukan, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan kesehatan manusia. Studi-studi yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa babi adalah hewan omnivora yang memakan apa saja, baik tumbuhan maupun hewan. Hal ini berbeda dengan sapi atau kambing, yang hanya bersifat herbivora, yaitu hanya memakan tumbuhan. Selain itu, para ahli juga mengungkapkan bahwa makan babi berisiko menimbulkan lebih dari 70 macam penyakit yang beragam. Zhang semakin mantap dengan keyakinannya bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan kebenaran. Salim menambahkan bahwa ia juga mendapatkan informasi yang sama dari pengobatan tradisional Cina. Ia mengatakan bahwa babi adalah hewan yang sangat tidak disarankan untuk dikonsumsi atau dijadikan bahan dasar produk-produk kesehatan, kosmetik, dan lain-lain. Ia mengutip beberapa sumber yang menyatakan bahwa babi memiliki banyak kandungan yang berbahaya bagi tubuh manusia. Salim juga menceritakan sedikit tentang sejarah Islam di Cina. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Cina melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dari Timur Tengah pada masa dinasti Tang, sekitar 1300 tahun yang lalu. Ia juga menyebutkan bahwa ada riwayat yang cukup kuat yang menyatakan bahwa Islam dibawa oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mengagumi peran dan pengaruh Islam di Cina, yang sampai saat ini masih memiliki komunitas umat Islam yang cukup besar, yaitu sekitar 30 juta jiwa. Ia mengetahui bahwa umat Islam di Cina tersebar di berbagai daerah, tetapi mayoritas berada di Xinjiang, Ningxia, dan Kashgar. Sahabat kalbu yang beriman, hukum dan sejarah haramnya babi dalam Islam berasal dari perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Sejarah haramnya babi bermula pada masa Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah pada abad ke-7. Pada saat itu, masyarakat Arab banyak yang memeluk agama Islam setelah menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Saat itu, babi juga sangat populer sebagai bahan makanan di kalangan masyarakat Arab. Namun, Nabi Muhammad melarang umat Islam untuk memakan babi dan mengharamkannya secara tegas. Larangan tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah." Sejak saat itu, hukum haramnya babi dalam Islam menjadi sangat penting dan dipegang teguh oleh umat Islam di seluruh dunia. Alasan hukum haramnya babi dalam Islam adalah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Selain itu, hukum ini juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah sebagai pencipta manusia dan segala isinya. Perintah untuk menghindari babi dan makanan yang haram lainnya di dalam Islam adalah sebagai tanda ketakwaan kepada Allah. Dengan mematuhi perintah ini, umat Islam diharapkan dapat menjaga kesehatan fisik dan spiritualnya, serta terhindar dari berbagai macam penyakit dan keburukan lainnya. Dan itulah kisah dari seorang pria Cina yang mendapat hidayah karena babi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.